Baik, kita mulai dari apa sih sinematografi itu? Jadi arti dari kata sinematografi dalam bahasa Yunani yaitu menulis dengan gerak. Hal tersebut yang membedakan sinematografi dengan fotografi. Jadi isi dari fotografi dan sinematografi sebetulnya hampir sama, yang membedakan hanya gerak. Dalam hal ini sinematografi merupakan sebuah proses menerjemahkan ide-ide, rangkaian kalimat di dalam skenario yang menggambarkan sebuah aksi dan deskripsi, juga emosi, subtext, tone, dan banyak bentuk lain yang tidak verbal, yang kemudian dituangkan dalam bentuk visual. Jadi sebagai sinematografer, kita tidak hanya berpikir bagaimana sih membuat gambar yang bagus, bagaimana apa sih gambar yang bagus itu. Nah, kita harus merubah pola pikir itu, bahwa sinematografi itu bukan hanya sekedar gambar, tapi adalah bentuk penyampaian informasi. Kita menyampaikan sebuah aksi, menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah pesan kepada penonton. Visi artistik itu tidak hanya datang dari sinematografer, tetapi juga ada dari departemen artistik, ada berkolaborasi juga dengan director, di mana dia akan membuat pengadeganannya, bagaimana dia menaruh posisi pemainnya, itu juga akan menentukan komposisi bagi sinematografer. Lalu kita masuk kepada basic tools of cinematography. Jadi apa saja sih tools dari seorang sinematografer? Yaitu komposisi. Komposisi juga berhubungan dengan kamera movement. Lalu ada lighting dan ada color. Lalu juga ada lensa, ada tekstur, establishing, dan point of view. Ini beberapa basic dari tools seorang sinematografer. Apa komposisi itu? Komposisi adalah pengaturan seluruh elemen visual di dalam sebuah frame. Integrasi dari sebuah gambar diperoleh dengan memposisikan massa, warna, dan cahaya yang diatur dengan sangat baik. Jadi kita mengatur komposisi itu bukan pada saat kita syuting, kita cuma lihat bahwa oh ini gambar bagusnya kayak gini, oh gambar bagusnya angle-nya dari sini. Tapi kita juga harus berpikir bahwa komposisi ini menyampaikan sesuatu pesan kepada penonton. Jadi di dalam sebuah frame, kita harus tahu titik paling penting yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Jadi pengaturan komposisi tersebut, seorang sinematografer sudah memikirkan apakah ada warna yang mencolok misalnya gitu, ada warna yang mencolok misalnya di background yang akan mengganggu fokus penonton melihat pada karakter yang ingin kita jadikan point of view. Semua elemen dasar ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk menciptakan hierarki persepsi. Mereka dapat membuat penyusunan bidang visual yang membuat komposisi koheren dan memandu mata dan otak saat menyatukan informasi. Elemen visual yang membantu kombinasi mata atau otak mengatur adegan termasuk ini dasar-dasar komposisi ya. Ada yang namanya line atau garis, baik eksplisit maupun tersirat, cukup konstan dalam desain visual. Jadi garis juga sangat penting di dalam komposisi, seperti halnya di gambar ini. Di sini ada garis tiang-tiang dan juga garis di tangga. Semuanya mengarahkan mata kita pada perempuan yang berjalan menggunakan payung tersebut. Jadi garis-garis ini juga merupakan cara kita untuk mengarahkan sudut pandang atau arah pandang penonton. Tanpa sadar penonton langsung melihat ke perempuan di dalam dengan payung ini. Kenapa sih kita penting memberikan perspektif atau kedalaman ruang pada gambar? Karena sesungguhnya gambar ataupun shot kita itu mengcapture di dalam sebuah layar 2 dimensi. Sementara kita terbiasa mata kita melihat secara langsung dunia ini adalah 3 dimensi. Ya kan, ada kedalaman, ada ruang, ada yang jauh, ada yang dekat. Sehingga penting sekali kita membuat efek tersebut. Kenapa? Untuk membuat penonton masuk ke dalam dunia itu seolah-olah menjadi dunia yang nyata, yang biasa dia lihat. Ada garis-garis di antara pintu, di dinding, yang mengarahkan mata kita
otomatis langsung ke dua orang anak di belakang. Sehingga kita tanpa sadar merasa bahwa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak kecil berbaju merah yang tampak merasa terteror oleh dua orang di ujung lorong. Ada dua orang di bawah, ya. Kenapa kita sebut ini sinuous line, sementara kita tidak bisa melihat garis S di frame tersebut? Karena arah datangnya karakter kita ini mengindikasikan bahwa laki-laki ini datang dengan tujuan, kalau misalnya dia straight line, berarti kan ini ada apa namanya, jalan setapak yang mengantarkan si karakter laki-laki ke arah karakter perempuan. Ini image dari triangle composition yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini ada yang paling atas, ada dua laki-laki di kiri frame dan ada satu laki-laki berdiri di kanan frame. Sementara tokoh yang difokuskan adalah di bawah, sehingga kita membentuk triangle terbalik. Paham ya maksudnya ya? Jadi komposisi segitiga terbalik. Dari komposisi segitiga ini menguatkan bahwa siapa sih yang menjadi center dari frame ini. Sementara yang di bawah nih yang Leonardo ya, dia membentuk tangannya menjadi sebuah segitiga. Di sini memperlihatkan bahwa dominasi si karakter atau tokoh tersebut pada orang di sekelilingnya. Nah, yang sebelah kanan ini ada horizon, ada vertikal, dan ada diagonal. Nah, untuk apa sih sebetulnya fungsinya? Untuk membentuk sebuah perspektif atau kedalaman dari sebuah gambar. Sehingga garis-garis ini memberikan efek kepada otak kita melihat bahwa ini terlihat menjadi 3 dimensi, ruang 3 dimensi, memiliki kedalaman, memiliki perspektif. Karena kalau misalnya flat, kita bayangkan garis-garis ini tidak kita bentuk menjadi garis-garis perspektif atau terlihat makin mengecil kan garisnya, makin jauh makin mengecil. Kita masuk ke garis horizon atau vanishing point ya. Pemahaman kita tentang perspektif meminjamkan asosiasi khusus untuk garis yang dianggap sebagai garis horizon, garis perspektif, dan titik hilang. Ini menunjukkan betapa tertanamnya garis horizon dalam persepsi kita. Nah, garis horizon itu adalah cara kita memperlihatkan bagaimana ruang kita itu settle, ruang kita atau dunia di dalam gambar tersebut itu baik. Di sini di bawah ada yang di lautan kan. Nah, garis horizon tersebut adalah ujung dari lautan tersebut. Itu merupakan garis horizon. Nah, pada The Last Supper di sini kita lihat titik hilang dari komposisi orang-orang dan garis-garis horizon di atasnya dan garis-garis diagonal di atas menentukan pada sebuah titik hilang, sehingga kita mengasosiasikan di kepala kita langsung tahu bahwa oh horizonnya di sini nih, buminya nih horizonnya di sini. Bayangkan kalau garis horizon ini, kalau misalnya kamera kita levelnya tidak benar, horizonnya akan unbalance kan, tidak level dibilangnya. Apakah kita harus selalu level? Dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, dengan pesan-pesan tertentu, bisa saja garis horizon itu kita buat namanya Dutch angle. Kita buat tidak balance. Tapi itu kita harus punya pesan yang sangat jelas atau sangat penting untuk membuat komposisi tersebut. Jadi biasanya di semua komposisi kita harus memperhatikan levelnya dulu.